Lu tahu Pertamax itu RON 92 ya di Indonesia itu dijual di harga 12.400 Pertamax. RON 92 dijual di harga 12.400. Pertamina untung? Yes, untung. Malaysia bro, harga RON 95 artinya kualitasnya jauh di atas Pertamax, cuma dijual seharga 7.500 per liter. Jadi argumentasi lu yang bilang bahwa Malaysia itu wajar aja untungnya 200 triliun Petronas karena disubsidi, faktanya mereka jual bensin tuh jauh lebih murah dibanding Indonesia guys. Gimana bisa? Mereka jual bensin jauh lebih murah dan jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan kita, harga lebih murah. Jadi gak masuk akal. Kenapa bisa? Pertamina pun cari untung di Pertamax, Petronas jual rugi dengan kualitas yang lebih tinggi dibanding Pertamax. Mereka pun tetap profit 200 triliun setiap tahunnya. Kok bisa? Ya memang bisa aja dan memang ada yang aneh sih dengan Pertamina ini. Bisa-bisanya sih Petronas untung 200 triliun sementara kita cuma 70 triliun. Gila banget sih. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita bela lah. Kita harus objektif. Ada 7 alasan yang gue bisa bilang kenapa Pertamina rugi dibandingkan Petronas. Yang pertama, suka tidak suka, subsidi BBM itu membebani keuangan Pertamina. Karena pemerintah itulah yang menetapkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar dan harganya di bawah harga pasar. Sehingga Pertamina harus menanggung selisih harganya. Contoh, harga minyak dunia naik tapi harga jual BBM di dalam negeri tetap rendah. Di sini Pertamina harus berani merugi karena harus menutup kekurangan biaya produksi dan impornya. Nah ini ada hubungannya juga guys, kan kita suka bilang Malaysia bisa cuan, ya wajar aja karena walaupun dia jual di harga subsidi yang dia kasih pun skalanya tidak sebesar Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Malaysia. Karena hari ini penduduk Indonesia itu 280 juta manusia yang disubsidi, sementara penduduk Malaysia itu gak nyampe 50 juta guys. Jadi wajar aja kalau kita akan lebih banyak menanggung biaya subsidi BBM itu. Karena yang kita kasih itu lebih banyak kepalanya, lebih banyak orangnya, lebih banyak mobilnya, lebih banyak kendaraannya. Jadi wajar aja kalau seandainya Pertamina itu memang harus menanggung beban yang luar biasa. Lalu yang kedua yang jadi masalah adalah kita itu masih ketergantungan ya untuk impor BBM, untuk impor bahan bakunya crude oilnya itu. Karena kilang Pertamina tidak cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga mereka harus mengimpor BBM siap pakai menggunakan harga internasional. Sementara jualnya dengan harga subsidi. Nah impor bahan bakar ini kan biayanya lebih mahal. Dan harga jual di dalam negerinya dibatasi. Akibatnya margin Pertamina terkikis. Yang ketiga, infrastruktur kilang-kilang minyak Pertamina sudah tua dan tidak efisien. Sebagian besar kilang Pertamina seperti Cilacap, Balikpapan, Dumai berusia puluhan tahun menggunakan teknologi jadul sehingga biaya produksinya tinggi. Karena kapasitas pengolahan minyak mentah kita yang untuk merubah menjadi BBM siap pakai itu sangat terbatas, akibatnya Pertamina lebih bergantung pada impor produk jadi. Nah yang keempat, fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah tidak stabil. Kalian tahu harga minyak mentah dunia bisa naik, biaya impor Pertamina juga bisa naik. Tapi harga jual BBM dalam negeri tidak selalu menyesuaikan. Di samping itu, rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah ini memperburuk kerugian karena impor BBM dan bahan baku harus dibayar dalam dolar. Bukan hanya itu aja guys, yang kelima, Pertamina punya kewajiban untuk mengelola energi yang non-komersional seperti energi baru dan terbarukan yang belum menguntungkan. Contohnya, Pertamina diwajibkan mengembangkan energi terbarukan seperti biofuel, panas bumi, dan lain sebagainya. Tetapi investasi ini belum tentu menghasilkan keuntungan yang signifikan. Sementara itu bisnis intinya yaitu BBM fosil masih tertekan oleh kebijakan energi hijau. Nah yang keenam, karena adanya persaingan dari perusahaan asing ya dan liberalisasi pasar, ini bisa mengakibatkan berkurangnya monopoli Pertamina. Akibatnya perusahaan swasta seperti Shell, BP atau yang biru itu Vivo, mereka bisa impor sendiri. Mereka bisa mengambil pasar BBM non subsidi. Akibatnya pangsa pasar Pertamina berkurang. Nah itulah guys, 6 alasan kenapa Pertamina itu
ya wajar aja keuntungannya jauh dibandingkan Petronas Malaysia. Tapi kan tadi gue di awal bilang ada 7 alasan guys. Sebetulnya alasan ketujuh apa? Menurut gue alasan ketujuh ini sama pentingnya guys. Dari tadi kesannya gue kayak muji-muji Pertamina, tapi alasan ketujuh menurut gue paling fatal. Alasan ketujuh adalah biaya operasional dan korupsi di Pertamina sangat tinggi. Teman-teman tahu Pertamina ini sangat terkenal sebagai perusahaan dengan biaya operasional tinggi, termasuk hobi pemborosan dan banyak inefisiensi. Apalagi ya, institusinya juga sangat lemah. Makanya ya, masalah korupsi dan pengelolaan yang tidak transparan ini sangat mengurangi keuntungan. Seperti contoh dalam kasus proyek LNG dan pembangunan kilang yang selalu molor. Ya plus tadi yang gue bilang ya, hobinya kok ada sedikit-sedikit ledakan. Ini jangan-jangan memang ada lawannya Avengers ya di Indonesia ini. Kenapa bisa kita mendapatkan teror ledakan-ledakan yang skalanya sangat besar itu dan rutin terjadi seolah-olah ini adalah seperti sarapan pagi yang kalau nggak ada sarapan rasanya nggak enak dan jadi rutinitas kalau udah terbiasa sarapan. Aneh banget. Anyway guys, di sini gue bukan cuma mau mengkritik sih, tapi gue juga mau kasih solusi nih supaya Pertamina nggak terus-menerus rugi lah. Yang pertama ya, kita wajib memang revitalisasi kilang guys. Kilang minyak kita udah tua, udah jadul. Ada proyek RDMP, proyek GRR ya. Kita itu harus bisa sih mengurangi ketergantungan impor. Either kita perbarui kilang kita yang lama atau bangun yang baru. Jadi gue sangat setuju kalau seandainya Danantara itu duitnya dipakai buat bangun kilang minyak baru, gue sangat setuju. Dibanding kita bergantung dengan barang impor. Terjadi perang dunia 3, mati kita, cadangan kita cuma cukup buat 21 hari ke depan. Yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan harga BBM secara bertahap nih untuk mengurangi beban subsidi. Supaya ya memang gak sehat kalau negara kita itu betul-betul harus dikit-dikit subsidi. Akibatnya apa ya? APBN kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa bangun jembatan, kita nggak bisa bangun sekolah, kita nggak bisa bayar guru dengan gaji selayaknya. Karena ya habis duit negara buat bayarin BBM. Salah satu solusinya gimana guys? Kita harus pakai energi alternatif, yaitu solusi yang ketiga, diversifikasi energi, pakai LNG, EBIT untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Makanya gue suka kasih solusi gini, dibanding kita subsidi BBM buat Pertamina memperkaya orang Jepang aja, ngapain? Mendingan kita pakai batu bara. Indonesia punya banyak batu bara, tapi gue dibully nih pasti sama anjing-anjing peliharaan Jepang nih. Kenapa? Karena arahnya pasti lu tahu ya, gue mau ngomong lu harus pakai mobil listrik, lu harus pakai kendaraan listrik karena bahan bakunya dari batu bara. Indonesia nggak usah impor batu bara, kita eksportir. Makanya gue sedih banget kalau melihat begitu banyak orang yang nggak nyerang gue sih nggak apa-apa ya, tapi menyerang mobil listrik. Udah jelas lah cita-cita lu memperkaya Raja Arab. Cita-cita lu memperkaya orang Jepang. Selesai. Lebih baik lu pakai mobil listrik apapun mereknya. Gak mesti lu pakai merek Cina. Faktanya lebih banyak pengeluaran lu itu buat beli bensin dibanding buat beli mobilnya sendiri. Toh dibanding duitnya lari ke luar negeri, kenapa gak lari ke dalam negeri? Makanya wajib kita diversifikasi energi. Nah solusi yang keempat, ya kita harus bisa efisiensi operasional, harus lebih transparan, harus lebih akuntabel nih si Pertamina ini. Dia harus bisa memberantas korupsi di dalamnya. Karena sampai kapanpun kita punya proyek sebagus apapun, sekeren apapun di Pertamina, kalau isinya korupsi terus, ya sampai kapanpun gak bakal bagus lah negara ini. Ujung-ujungnya orang bilang ya kemarin penangkapan cuman ganti pemain, kok begitu, sedih banget. Negara kita perjalanannya masih panjang, lu sebentar lagi mati woi. Pejabat-pejabat tua gak ada otak, lu rakus, sedemikian rakus lu. Anak lu sekolahin ke luar negeri, terus nanti tinggal kabur. Terus gimana nasibnya yang sekarang di sini, yang tiap hari harus pikir cari duit, bayar bulan, bayar pajak. Ternyata duitnya dipakai untuk memperkaya para pejabat di atas itu. Sedih banget lah, pakai hati kenapa lu tuh. So anyway, kesimpulannya bisa gak sih Indonesia ini swasembada energi dan stop impor BBM dari Singapura? Menurut gue bisa dan harus bisa. Tapi Indonesia harus punya nyali guys, harus punya nyali dimusuhin Singapura, harus punya nyali membangun kilang minyak baru. Udah dari kapan Presiden Jokowi kagak ada kilang minyak? SBY pun gak ada. Masa sekarang gak ada lagi? Masa kita mau selama-lamanya jadi budak Singapura? Wajar aja sih gue tahu. Karena lu kalau impor bawang, impor apapun termasuk impor minyak dari Singapura, kan ada kickbacknya. Itu semua orang udah tahu. Tapi jangan begitulah. Sekarang udah masuk zaman maju, tantangan makin sulit nih. Kalau enggak nasib masa depan bangsa kita habis. Karena mentalitasnya adalah korupsi. Dari apa? Kuota impor lah. Sedih guys.
Kayak gue sangat menyambut kabar baik nih ketika masuk investor dari Rusia ya. Semoga nggak diganggu nih sama ormas-ormas di Indonesia. Ini menurut gue kabar baik karena Rosneft ya, salah satu perusahaan terkenal di dunia khususnya. Ini punya Rusia, ya mereka mau bangun kilang minyak baru senilai 1 juta barel. Mereka mau bangun kilang minyak baru dengan nilai sekitar 315 triliun guys. Targetnya mereka bisa memproduksi 1 juta barel minyak setiap harinya. Ini hebat. Karena proyek ini adalah proyek joint venture antara Pertamina. Pertamina punya 55% saham, sisanya punya Rusia. Rosneft punya 45%. Gue lebih prefer metode begini sih. Serahkan sesuatu itu pada ahlinya lah. Kalau Pertamina ahlinya bikin ledakan ya. Ada orang yang lebih ahli bikin kilang minyak dengan secara profesional. Udah undang aja bikin joint venture. Kasih sesuatu itu pada ahlinya. Ya kita negara ya sebagai pemilik aset aja. Mereka sebagai pengelola. Nanti lama-lama kan ada knowledge transfer di sini. Tadinya ahli meledakan kilang sendiri, sekarang jadi ahli mengoperasikan kilang sendiri kan gitu. Sambil belajar lah dan sambil ngurangin tuh mafia-mafia di dalamnya kalau bisa. Tapi at least dengan metode mengundang investor asing, harapan gua sih bisa berkurang tuh korupsi di Pertamina. Kenapa? Karena gua yakin kayak Rosneft ini juga pasti dipantau. Kalau lu macem-macem, kalau lu korup di proyek ini, gue yakin dia dikarungin sih sama si Putin ya. Jadi semoga makin banyak lagi ya dan makin sering lagi ya proyek-proyek terkait kilang minyak ini atau pengoboran lifting minyak baru yang melibatkan investor asing. Supaya makin banyak nih mata yang ikut melotot buat memantau pekerjaan itu. Supaya banyak mata, banyak tangan yang terlibat khususnya dari luar ya kalau perusahaannya TBK. Udah pasti kan well scrutinized. Intinya kalau lu mau korupsi, lu mau main curang, jadi makin susah lagi. Karena lebih banyak mata yang memantaunya. Nah buat teman-teman gimana? Lu setuju nggak kalau Indonesia mulai berani swasembada energi? Indonesia mulai berani mengurangi ketergantungannya impor minyak dari negara lain. Lu setuju atau enggak? Atau justru ini malah bikin bahaya nih? Karena gue yakin ya Singapura tidak akan diam saja. Mereka pasti akan cari cara supaya Indonesia tetap menjadi budak mereka. Kalau menurut lu gimana ya? Karena kan tadi lu udah lihat juga posisi Indonesia juga sedang terjepit nih. Kita dipaksa impor lebih banyak barang. Nilainya diharapkan 300 triliun lebih dari Amerika Serikat. Ya mau gak mau kita harus mengkhianati negara tetangga kita sendiri nih. Demi menyenangkan hati Donald Trump. So guys, menurut kamu apa sih tindakan Singapura selanjutnya? Yuk segera komentar di bawah ini, ditunggu ya tanggapan kamu seperti apa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Benix. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.